Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hairunisa dari Tadris Biologi pada mata kuliah Praktikum Biologi dengan dosen pengampu Ibu Istiqomah MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa praktikum yang sudah dilakukan pada semester 3 ini. Mari kita simak. Praktikum yang pertama yaitu uji karbohidrat 1. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Pada praktikum uji karbohidrat ini kita memerlukan bahan dan alat sebagai berikut. Bahannya berupa nasi, tahu, mie, kentang, dan jeruk nipis. Pada alatnya terdapat gelas aquades, mangkok kecil, dan betadin. Oke, selanjutnya cara kerja pada praktikum uji karbohidrat 1. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian memberikan label pada gelas aquades yaitu A, B, C, dan E, kemudian menghaluskan bahan selain jeruk nipis dan betadin menggunakan mangkok kecil dan sendok, kemudian masukkan ke dalam gelas aquades yang telah diberi label. Bila bahan yang telah dihaluskan terlalu padat atau kental, maka masukkan air beberapa tetes agar tidak terlalu kental. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan larutan betadin ke dalam masing-masing gelas aquades sebanyak 2 tetes. Kemudian goyangkan gelas tersebut agar betadin dan bahan tercampur. Oke, selanjutnya hasil pengamatan. Pada bahan nasi, warna awal sebelum ditetesi betadin berwarna putih. Kemudian setelah ditetesi betadin berubah menjadi warna ungu. Hal ini karena nasi mengandung karbohidrat. Kemudian pada bahan tahu, warna awal sebelum ditetesi betadin berwarna putih. Kemudian setelah ditetesi betadin berubah menjadi warna kecoklatan. Nah, pada hal ini berarti tahu tidak mengandung karbohidrat. Pada bahan yang ketiga yaitu mie, pada warna awal sebelum ditetesi betadin berwarna kuning, kemudian setelah ditetesi berwarna ungu. Pada keterangan ini berarti mie mengandung karbohidrat. Kemudian pada bahan selanjutnya yaitu kentang, pada warna awal sebelum diberikan tetesan betadin berwarna kuning, kemudian setelah ditetesi berubah menjadi warna ungu. Hal ini berarti kentang mengandung karbohidrat. Kemudian pada bahan yang kelima yaitu jeruk nipis. Pada awal sebelum ditetesi betadin, jeruk nipis berwarna kuning. Kemudian setelah ditetesi berwarna kuning keruh. Jadi hal ini jeruk nipis tidak mengandung karbohidrat. Pada praktikum uji karbohidrat ini, kandungan iodin yang terdapat pada betadin dapat menentukan bahwa mengandung amilum. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan warna glukosa menjadi biru kehitaman atau ungu yang terkandung di dalam betadin juga berfungsi sebagai indikator senyawa polisakarida dan menjadi senyawa dekstrin. Praktikum yang kedua kali ini yaitu uji enzim amilase, yang mana amilase merupakan enzim pencernaan terutama dilakukan oleh pankreas dan kelenjar ludah. Fungsi utama enzim amilase ini untuk memecah pati dalam makanan sehingga mereka dapat digunakan oleh tubuh. Amilase juga disinesis dalam buah dan tanaman selama pematangan, menyebabkan buah menjadi lebih manis. Pada praktikum kali ini yaitu bertujuan untuk mengetahui fungsi dan cara kerja enzim amilase pada air liur. Jadi pada praktikum kali ini kita menggunakan air liur ya. Alat dan bahannya sebagai berikut: gelas aquades, mangkok kecil, sendok, alat tulis, lalu nasi, air mineral, dan betadin.
Cara kerja pada praktikum uji enzim amilase yaitu memasukkan air liur ke dalam gelas aquades yang telah diberi label A. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan nasi yang telah dihaluskan dan dicampur air ke dalam gelas aquades yang telah diberi label B. Kemudian yang ketiga memasukkan nasi yang dikunyah selama 1 menit ke dalam gelas aquades C. Kemudian yang keempat yaitu memasukkan nasi yang dikunyah selama 5 menit ke dalam gelas aquades yang telah diberi label D. Kemudian yang kelima yaitu memasukkan nasi yang dikunyah selama 10 menit ke dalam gelas aquades yang telah diberi label E. Setelah itu, cara kerja selanjutnya yaitu memasukkan larutan betadin ke masing-masing gelas sebanyak 2 tetes. Kemudian, goyangkan gelas aquades tersebut agar betadin dan bahan tersebut tercampur. Kemudian amati ya dan perubahan warna pada bahan. Pada praktikum ini, hasil penguatannya yaitu sebagai berikut. Pada bahan air liur sebelum ditetesi betadin berwarna biru, kemudian setelah ditetesi berwarna bening kekuningan. Hasil ini menunjukkan ada reaksi dan mengandung enzim amilase. Kemudian pada bahan yang kedua yaitu nasi yang dihaluskan diberi air. Warna awal yaitu putih, kemudian setelah ditetesi betadin berubah menjadi ungu kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa nasi yang dihaluskan diberi air mengandung karbohidrat. Pada bahan yang ketiga yaitu nasi yang dikunyah selama 1 menit, warna awal sebelum ditetesi betadin berwarna putih susu. Kemudian setelah ditetesi berubah menjadi warna coklat muda. Hal ini menunjukkan adanya reaksi antara karbohidrat dengan enzim amilase. Kemudian bahan yang keempat yaitu nasi yang dikunyah selama 5 menit. Warna awal sebelum ditetesi betadin yaitu putih susu. Kemudian setelah diberi betadin berubah menjadi warna coklat keunguan. Hal ini menunjukkan adanya reaksi antara karbohidrat dengan enzim amilase. Bahan yang kelima yaitu nasi yang dikunyah selama 10 menit. Sebelum ditetesi betadin warnanya putih keruh. Kemudian setelah ditetesi betadin warna nasinya berubah menjadi coklat kehitaman. Hal ini menunjukkan adanya reaksi antara karbohidrat dengan enzim amilase. Praktikum yang ketiga yaitu uji bromelin dengan tujuan mengenal bahan yang mengandung bromelin menggunakan jus nanas. Enzim bromelin merupakan salah satu jenis enzim protease yang mampu menghidrolisis ikatan peptida pada protein menjadi molekul yang lebih kecil yaitu asam amino sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Enzim bromelin terdapat dalam semua jaringan tanaman nanas. Alat dan bahan pada praktikum kali ini adalah alat dan bahannya yaitu gelas aquades, alat tulis, daging, dan jus nanas. Cara kerja pada praktikum kali ini yaitu memasukkan potongan daging dan jus nanas ke dalam gelas aquades yang telah diberi label A selama 2 jam dalam suhu dingin. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan potongan daging dan jus nanas ke dalam gelas aquades label B selama 1 jam dalam suhu dingin. Pada bahan yang ketiga yaitu memasukkan potongan daging dan jus nanas ke dalam gelas aquades yang telah diberi label C selama 2 jam dalam suhu ruangan. Kemudian bahan yang keempat yaitu memasukkan potongan daging dan jus nanas ke dalam gelas aquades yang telah diberi label D selama 1 jam dalam suhu ruangan. Pada ekstrak buah nanas muda banyak mengandung enzim bromelin. Bromelin ini merupakan unsur pokok dari nanas yang paling penting. Fungsi bromelin mirip dengan papain dan lisin sebagai pemecah protein. Pada praktikum kali ini dapat
lakukan yaitu potongan daging yang ditambah dengan jus nanas selama 2 jam dalam suhu pendingin sebelum direndam bertekstur keras. Setelah direndam bertekstur coklat keras. Pada bahan yang kedua yaitu potongan daging yang ditambah jus nanas pada 1 jam dalam suhu dingin sebelum direndam bertekstur padat dan keras. Kemudian setelah direndam bertekstur padat dan keras juga. Pada bahan yang kedua yaitu potongan daging yang ditambah dengan jus nanas selama 2 jam dalam suhu ruangan sebelum direndam bertekstur keras dan padat. Sesudah direndam bertekstur lembut atau empuk. Pada bahan yang keempat yaitu potongan daging yang ditambah jus nanas selama 1 jam dalam suhu ruangan sebelum direndam bertekstur padat dan keras. Setelah direndam bertekstur padat dan keras. Selanjutnya yaitu praktikum uji vitamin C. Vitamin C merupakan vitamin yang dapat dibentuk oleh beberapa jenis spesies tanaman dan hewan dari prekursor karbohidrat. Tujuan pada praktikum uji vitamin C yaitu untuk menganalisis dan mengurutkan buah yang mengandung kadar vitamin C. Oke, kita simak bahan-bahan dan alatnya. Oke, alat dan bahannya yaitu gelas aquades, mangkok, sendok, dan alat tulis. Bahannya yaitu jeruk, pisang, mangga, nanas, dan tomat. Cara kerja pada praktikum kali ini yaitu memasukkan betadin sebanyak 3 tetes ke dalam masing-masing gelas air mineral. Kemudian masukkan sari buah setetes demi setetes sampai warna larutan berubah menjadi warna buah asli. Kemudian yang keempat yaitu menghitung jumlah tetesan pada buah tersebut. Setelah melakukan praktikum, hasil pengamatan pada praktikum kali ini yaitu pada sari buah jeruk, jumlah tetesannya berjumlah 28 tetesan. Hal ini menunjukkan bahwa mengandung vitamin C yang tinggi. Kemudian pada bahan yang kedua yaitu sari buah pisang, jumlah tetesannya berjumlah 120. Dalam hal ini berarti terdapat endapan dan mengandung sedikit sekali vitamin C. Kemudian pada bahan yang ketiga yaitu sari buah mangga, di mana berjumlah sebanyak 45 tetesan. Hal ini menunjukkan bahwa sari buah mangga mengandung vitamin C yang tinggi. Kemudian pada bahan yang keempat yaitu sari buah nanas, yaitu yang berjumlah 25 tetesan. Jadi buah nanas mengandung vitamin C yang tinggi. Kemudian pada sari buah tomat itu sebanyak 55 tetesan. Hal ini menunjukkan bahwa sari buah tomat mengandung vitamin C yang tinggi. Oke, selanjutnya yaitu praktikum kelima, uji lipid. Pada praktikum kali ini dimohon untuk mengenal bahan makanan yang mengandung lipid. Pada makanan berlemak itu terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan struktur kimianya dikenal dengan lemak jenuh, tidak jenuh tunggal, tidak jenuh ganda, dan lemak trans. Berdasarkan fungsinya di dalam tubuh, lemak terbagi menjadi lemak struktural sel, timbunan lemak sebagai cadangan tenaga, hormon steroid, dan lemak esensial yang tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia. Cara kerja pada praktikum uji lipid ini yaitu menyiapkan alat dan bahan, menumbuk dan menghaluskan bahan, mengambil cairan bahan dan mengoleskannya di kertas HPS, mengeringkan cairan bahan tersebut, kemudian menyenter tetesan bahan tadi yang sudah dioleskan pada kertas HPS. Kemudian cara kerja yang terakhir yaitu mencatat hasil pekerjaan. Alat-alat dan bahannya yaitu gelas plastik air mineral, mangkok, sendok, gelas, alat tulis, dan senter. Bahannya yaitu berupa margarin, minyak, kacang tanah sangrai ditumbuk, nasi tumbuk, bayam tumbuk, serta kertas HVS. Pada praktikum uji lipid kali ini, makanan yang mengandung lemak mudah sekali diujikan dengan menggunakan kertas HVS. Bahan-bahan tersebut dioleskan atau digosok ke kertas HVS.
Lalu kertas tersebut diterawang atau diarahkan ke arah matahari atau lampu. Apabila tembus atau transparan, maka bahan tersebut mengandung lemak. Hasil pengamatan pada praktikum uji lipid adalah hasil pengamatan perlakuan 1, yaitu bahan dioleskan ke kertas pada bahan margarin menghasilkan transparan. Kemudian pada bahan yang kedua, yaitu minyak yang dioleskan pada kertas menghasilkan transparan juga. Kemudian pada bahan yang ketiga, yaitu kacang tanah yang ditumbuk dan dioleskan ke kertas menghasilkan transparan. Keempat, yaitu nasi yang ditumbuk kemudian dioleskan pada kertas menghasilkan tidak transparan. Kemudian bahan yang kelima, yaitu bayam yang ditumbuk ketika dioleskan ke kertas tidak transparan. Selanjutnya, pada hasil pengamatan pada perlakuan 2, yaitu bahan yang dicampur ke air pada bahan margarin tidak menyatu. Kemudian pada bahan minyak yang dicampur dengan air tidak menyatu. Kemudian yang ketiga, yaitu pada bahan kacang tanah yang ditumbuk yang kemudian dicampur ke air tidak menyatu. Kemudian bahan yang keempat, yaitu nasi tumbuk dicampurkan ke air hasilnya menyatu. Dan pada bahan yang kelima, yaitu bayam tumbuk yang dicampur ke air menyatu pada air. Selanjutnya yaitu praktikum uji karbohidrat 2. Pada praktikum ke-6 ini, yaitu uji coba karbohidrat 2 menggunakan reaksi Fehling A dan B. Di sini kami menggunakan literatur ya, karena keadaan tidak memungkinkan untuk ke lab. Karbohidrat merupakan bahan yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Senyawa ini dalam jaringan merupakan cadangan makanan atau energi yang disimpan di dalam sel. Sebagian karbohidrat yang ditemukan di alam terdapat sebagai polisakarida. Alat dan bahan pada uji karbohidrat 2 yaitu bak nampan, tabung reaksi, rak tabung reaksi, lumpang dan alu, pipet tetes, gelas beker 500 ml, tripod. Kemudian bahannya yaitu larutan gula, sari buah semangka, jeruk, pisang, nanas, pepaya, dan mangga. Kemudian ke reaksi Fehling A dan Fehling B. Cara kerjanya yaitu setelah memasukkan masing-masing bahan kecuali reaksi ke dalam tabung reaksi sebanyak 4 ml, masukkanlah larutan reaksi sebanyak 6 tetes Fehling A dan 6 tetes Fehling B ke masing-masing tabung reaksi. Kemudian campurkan. Selanjutnya ke hasil pengamatan. Pada larutan gula sebelum dipanaskan berwarna biru bening. Kemudian setelah dipanaskan berwarna orange kemerahan. Hal ini menunjukkan bahwa larutan gula mengandung karbohidrat. Yang kedua yaitu larutan semangka, di mana larutan ini sebelum dipanaskan berwarna biru kehitaman, kemudian setelah dipanaskan berwarna merah bata. Hal ini menunjukkan bahwa larutan semangka mengandung karbohidrat. Selanjutnya yaitu larutan jeruk, di mana larutan jeruk sebelum dipanaskan berwarna hijau muda. Setelah dipanaskan berubah menjadi warna merah bata. Hal ini menunjukkan bahwa larutan jeruk mengandung karbon dioksida. Selanjutnya yaitu bahan yang keempat, yaitu larutan pisang, di mana larutan pisang sebelum dipanaskan berwarna coklat kehitaman. Kemudian setelah dipanaskan berwarna coklat. Hal ini berarti larutan pisang tidak mengandung karbohidrat. Larutan selanjutnya yaitu larutan nanas. Larutan ini sebelum dipanaskan berwarna hijau lumut, kemudian setelah dipanaskan berwarna orange. Hal ini menunjukkan bahwa larutan nanas mengandung karbohidrat. Larutan yang keenam yaitu larutan pepaya. Larutan pepaya sebelum dipanaskan berwarna coklat. Kemudian larutan ini setelah dipanaskan berwarna orange kemerahan. Hal ini menunjukkan bahwa larutan pepaya mengandung karbohidrat. Kemudian larutan yang terakhir yaitu larutan mangga. Larutan ini sebelum dipanaskan berwarna orange kecoklatan. Kemudian setelah dipanaskan berwarna orange.
Hal ini menunjukkan bahwa larutan mangga mengandung karbohidrat. Sekian video dari saya, terima kasih.